Oke, aku balas sama Viti aja ya, biar lebih jelas gitu ya. Ini aku mau menanggapi atau merespon nih. Mereka lebih saling mengenali satu sama lain berbanding kita baser basi. Lagian Bopeng memang ada konflik kepentingan di situ sebab dia juga menjual skincare bukan konsumen seperti apa ini seperti yang ini mungkin kepanjangan. Oke lah. Aku mau merespon sambil aku mau merespon videonya dokter ini ya, dokter J ya. Oke. Kalau memang ada kepentingan ya, karena adanya konflik itu terus Doktif ada kepentingan di situ intinya dia juga penjual gitu ya. Tapi dilihat dari kasusnya DRL gitu ya. DRL awalnya memang mereview, tapi kesini ketahuan dia juga penjual, tetapi ya apa yang dilakukan Doktif mungkin sama ya, dia akhirnya ketahuan gini loh. Doktif menjual juga skincare itu karena imbas dari viralnya Doktif. Jadi orang berusaha untuk mencari-cari tahu Doktif itu siapa gitu ya. Akhirnya ketahuan bahwa Doktif juga menjual tetap gitu ya. Intinya seperti itu ya. Tetapi dari kasus yang aku bandingkan sama DRL ya, Doktif enggak jor-joran menjual produknya gitu ya. Apalagi dia dikasih kesempatan sama TikTok untuk berjualan, dia justru malah menjual produk yang dimana dia approve gitu loh. Akhirnya dia kerjasama dengan TikTok dan seller-seller atau owner-owner yang merasa memang Doktif untuk menjualnya gitu loh. Bahkan malah menguntungkan buat owner-owner gitu ya. Nah, justru kalau misalnya produknya Doktif itu kebanjiran ataupun apa, itu balik lagi ke konsumen ya, kita sebagai pembeli gitu loh. Karena apa? Menurut aku ya, Doktif juga nggak jor-joran mempromoin produknya gitu, sampai dia memanipulatif ya, ibaratnya produknya yang paling bagus lah, atau dia jor-joran promoin, tapi kan enggak. Dia konsisten dengan apa yang dia bahas gitu ya. Kalau dia review ya sudah review itu. Untuk imbasnya produknya kesepil ya, itu itu udah resikonya Doktif gitu loh. Makanya dengan adanya seperti ini, orang-orang itu menyerangnya seperti itu. Sama-sama ya itulah, komentar-komentarnya pasti akan mengarah ke situ. Tetapi kalau aku nggak capek ke situ gitu ya, karena Doktif juga nggak fokus sampai dengan produknya juga gitu ya. Bahkan kalaupun dijual juga bukan dia yang jor-joran, beda lagi dengan DRL. Mungkin mungkin buzzernya siapa ini aku nggak tahu ya. Nah itu kalau DRL dia jor-joran jualan, bahkan promo-promo udah over, terlalu over promo, oversize, overprice ya, overclaim, dan barang yang dia jual juga barang yang dari Cinong ya, dari Cinong dia jual terus dia diganti labelnya. Itu kan sudah ada indikasi kejahatan, tetapi Doktif mana gitu ya. Nah, aku menanggapi sama VT-nya dokter ini ya, soal bahwa overclaim itu ternyata bahasanya tuh beda arti dengan apa yang dilakukan selama Doktif gitu. Oke, tadi juga ternyata overclaim itu kalau dia terlalu berlebihan mengiklankan, itu kan bilang seperti itu, ataupun dia melebih-lebihkan produk yang dia jual ya. Intinya dia terlalu berlebihan lah untuk menjual, sebenarnya bukan dari kandungan kan semacam. Nah, sekarang apa dengan kasusnya DRL sama CSS? Nah, seharusnya dokter ini juga paham gitu ya. Nah, yang dilakukan dokter DRL sama SS itu kan ada juga dia berlebih-lebihkan produknya yang nyatanya produknya nggak sesuai. Nah itu bukan kandungan ya, tetapi dari over promo, over apapun lah itu ya, bukan dari kandungan ya. Nah itu coba perhatikan dokter, kalau dokter jeli, tapi kan dokter dugaan ya adalah orangnya di RL. Nah kita kan nggak tahu, makanya dia menyerang Doktif gitu ya. Kalau mau satu
satu-satu ya gitu ya. Dia juga membahas soal DRL sama SS gitu ya. Nah itu udah dia, dokter udah bilang katanya apa ini terlalu berlebihan dalam mengiklankan, berlebihan dalam penjualan, dalam nyatanya itu yang dilakukan sama DRL sama si SS gitu loh. Coba bahas juga dong di situ. Kalau memang pernyataan doktif untuk overclaim itu salah, yang dipakai doktif untuk kandungan atau kadar semacam itu, coba dibahas juga. Masuk akal nggak omongan aku gitu ya. Makanya kita tuh udah paham siapa orang-orangnya DRL, orang-orangnya CSS, karena DRL sama CSS itu kalau dikawinkan itu sama, plek gitu, plek keteplek dari sifat, watak, perilaku ya. Karena kalau owner-owner yang lain udah, apalagi nih yang dokter D owner D brand skincare D itu dulu ya mencak-mencak toh akhir, tapi dia berpikir, oh posisiku aku salah sebenarnya. Nah akhirnya dia sekarang dia nggak pernah kowar-kowar, nggak pernah apa, ternyata dia juga menarik produk-produknya dari distributornya gitu, dari agen-agennya gitu. Nah itu karena dia udah kepalang, kalau seandainya dia keluar lagi, imbasnya juga masyarakat bakal nggak percaya lagi gitu ya. Udah, dan satunya udah diam-diam, tetapi nyatanya akhirnya ada yang speak up. Nah itu yang bener. Itu kalau memang mau menyerang doktif tuh banyak banget. Itu yang jalan satu-satunya ya memang itu, dia penjual sama-sama penjual, dia pedagang sama-sama pedagang. Itu untuk kata-kata yang untuk buzzer yang dilakukan sekarang gitu. Sekarang mungkin hal semacam itu sudah nggak mempan, udah paham semua mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Makanya aku bilang kalau doktif penjual, oh iya penjual, aku tahu penjual, tapi dia nggak jor-joran, bahkan dia tidak melakukan di produknya yang terlalu berlebihan gitu. Bahkan ya sudah, produk yang dia jual, dia produksi yang semacam itu ya sudah. Nggak pernah aku melihat doktif itu yang jor-joran bla 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 semacam itu. Dan yang penting diketahui ya, buat kalian semua ataupun buzzer-buzzernya ya, bahwa di RL itu orang, menurut aku ya, dugaan aku itu orang yang berbahaya. Karena apa? Dia mau memperkaya, dia bilang saya adalah pengen jadi orang, pokoknya intinya semacam itu ya. Intinya dia pengen dokter yang paling terkaya gitu. Nah nanti itu pun tercapai, dia akan apa? Kalau sudah mempunyai segalanya, bahkan dia bisa menjual hukum, bisa menjual apalah, apalagi ada selentingan dia kebal hukum. Nah kalau sudah seperti itu, bisa dimainkan semua, powernya bermain. Nah itu berbahaya guys gitu. Bahkan kalau bisa menguasai dunia ini, menguasai dunia, Tuhan pun dia tantang gitu loh. Nggak ada orang yang hebat kecuali aku. Pasti akan seperti itu, karena bahaya orang-orang yang seperti itu, yang punya ambisius seperti itu ya. Mungkin dari hal-hal yang kecil-kecil, kalau itu sudah tercapai, akan lebih besar, dia akan punya ambisi itu orang yang berbahaya itu guys. Makanya aku kenapa kok sama DRL tuh nggak respect dan simpatik gitu ya. Masalah seperti apa itu serahkan sama hukum kalau memang ada pelanggaran ya. Tapi dari situ aku, oh kok seperti ini gitu ya. Itu aja aku menanggapi. Thank you.